Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omah Dul Kramat. Channel yang menyajikan informasi seputar asal-usul, legenda, mistis, sejarah, khasanah Islam dan sejenisnya. Kali ini saya akan membahas tentang kisah pemimpin malaikat yang menjadi iblis. Pada zaman di mana Nabi Adam belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin, yang mana pada saat itu mereka semua membuat kerusakan di dalamnya. Di antara salah satu dari golongan jin ini ada satu di antaranya, yang mana sangat soleh dan taat pada Allah, hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat Allah. Ia bernama Azazil, yang berasal dari bangsa jin yang paling soleh. Ketika ia disuruh bersujud pada Allah, ia pun sujud sampai selama 1000 tahun. Saking taatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Khazinul Jannah, bendahara surga. Azazil bahkan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Bersama malaikat, Azazil pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya iblis pada masa itu, sebuah kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis memiliki beberapa nama yang bagus-bagus di setiap lapisan langit. Iblis disebut Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid. Kemudian langit ketiga namanya adalah Al-Arif. Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali. Di langit kelima namanya disebut Et-Taqi. Sedangkan di langit ke-6 namanya disebut Al-Kazin. Dan terakhir di langit ke-7 namanya adalah Azazil. Sementara di dalam Lauhul Mahfuz namanya ialah iblis. Dalam keadaan bumi yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan ini, yang mana para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah. Akhirnya Allah mengirim nabi-nabi dari golongan jin juga, namun para jin itu malah membunuh nabi-nabi itu saking biadabnya mereka. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang mana dipimpin langsung oleh Azazil sang panglima perang untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi. Semua jin yang ada di muka bumi pun dihabisi. Semuanya dibunuh, kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, di gua-gua tengah hutan, dan tempat lainnya. Dan Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka itu. Lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke langit atas perintah Allah. Hingga suatu saat Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah pun berkata, "Aku hendak menciptakan di atas bumi khalifah. Bumi akan kita ganti penghuninya dengan penghuni yang baru, yaitu manusia." Mendengar apa yang Allah katakan itu pun Azazil yang mana sudah melaksanakan tugasnya untuk membasmi seluruh jin yang ada di muka bumi tadi menjadi gelisah. Karena merasa bangsanya sendiri sudah ia habisi, kini Allah malah hendak menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah ini. Lalu ia menghasut para malaikat yang lainnya untuk mempertanyakan keputusan Allah yang mana amat memberatkan baginya. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan iblis dan lalu mereka bertanya pada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat itu. Allah pun berkata, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui." Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, yang terbuat dari tanah liat dengan sekali kata, "Jadilah." Maka jadi, maka terciptalah Nabi Adam. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala hal yang ada di alam semesta ini. Dan setelah mengajarkan nama-nama itu Allah pun membawa Nabi Adam kepada para malaikat dan menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di alam semesta ini. Jikalaulah malaikat itu termasuk dari golongan yang benar. Malaikat-malaikat pun berkata, "Maha suci Engkau. Tidaklah ada ilmu yang kami miliki kecuali yang sudah Engkau ajarkan pada kami.
Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat tersebut termasuk Azazil. Sesudah Nabi Adam mengajarkan nama-nama itu, Allah pun berkata, "Tidakkah aku sudah katakan kepada kalian, aku lebih mengetahui alam gaib langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Para malaikat pun mendengar apa yang dikatakan Allah itu. Begitu juga dengan Azazil yang mana semakin dengki dengan Nabi Adam, yang mana lebih pintar daripada dirinya, padahal merupakan pimpinan seluruh malaikat pada saat itu. Hingga akhirnya tiba di puncaknya, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu seluruh malaikat itu pun sujud kecuali Azazil, yang mana ia lalai dan sombong. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya, mereka semua kaget melihat Azazil yang tidak ikut sujud. Lalu mereka kembali sujud kepada Allah karena tidak termasuk dari yang lalai terhadap perintah Allah. Allah pun bertanya kepada Azazil, "Mengapa engkau tidak sujud?" Azazil pun menjawab, "Mengapa aku harus bersujud padanya? Engkau menciptakannya dari tanah dan engkau ciptakan dari api," ujar Azazil. Azazil memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan, maka dia enggan bersujud kepada Adam. Dia tetap berdiri hingga malaikat selesai bersujud. Saking sombongnya ia berani mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malah lebih parahnya lagi, seakan-akan malah ia yang mengajarkan Allah bahwa sifat zatnya lebih terhormat daripada Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Karena kalau dari ilmu ia jelas kalah dari Nabi Adam, maka ia mencoba membandingkan dengan beralasan zat ciptaan yang lebih baik, seakan-akan ia yang paling sempurna dibanding yang lainnya. Allah pun murka dan mengusir malaikat Azazil dari dalam surga. Dan ketika ia dikeluarkan dari surga, tubuhnya pun berubah menjadi mengerikan. Tumbuh ekor berujung tajam di bokongnya, tumbuh tanduk di kepalanya, dan berbagai perubahan lainnya terjadi pada dirinya, yang pada awalnya sangat mengagumkan kini menjadi sangat menjijikkan. Dan mulai sejak pertama kali ia dikeluarkan dari surga, ia pun berganti namanya menjadi nama yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh seluruh penjuru alam, yaitu iblis. Ketika Allah membalas pembangkangan iblis itu, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku. Jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman pada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya. Sebab para nabi adalah maksum. Iblis tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Sepanjang sisa hidupnya, iblis, dia sudah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mau menjadi pengikutnya. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari godaan iblis melalui pasukannya yang telah dilaknat Allah hingga hari kiamat kelak. Amin. Silahkan yang menyukai informasi ini like dan subscribe dan nantikan kisah-kisah lain di channel Omah Dul Kramat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.